Sugianto. Saya asli Bantul, Yogyakarta. Kalau ke makam Raja-Raja Imogiri itu lewat, walaupun masuk sedikit lewat rumah saya. Makam Raja-Raja Imogiri, Raja-Raja Yogyakarta sebenarnya, dan Surakarta juga sebagian dimakamkan di situ juga. Saya PNS mulai tahun 2008. Terima di sini PNS-nya, SK-nya keluar 2008. Kebetulan S1 saya di Matematika UNJ, dulu IKIP Karangmalang, Yogyakarta, dan saya 2001, itu 99 ya masuknya ya. Yang matematika, yang teknik mesin saya lagi penasaran, teknik mesin UGM, terus mau saya lepas S1-nya UNJ itu eman-eman, terus saya teruskan sampai selesai, tapi malah S2-nya saya lebih cenderung ke matematika. Jadi yang teknik mesin saya luluskan, ya sekedar lulus saja, yang penting dapat ijazah. Itu IPK-nya ya rendah, 2, berapa itu. Tapi lulus, yang penting lulus, biar enggak rugi bayarnya, walaupun sebagian beasiswa. Terus S3 saya di UGM, matematika terapan juga, tentang persamaan diferensial juga. Jadi dari S1 matematika ya persamaan diferensial, S2 ya persamaan diferensial, S3. Jadi S3 saya tentang kanker nasofaring. Mungkin bisa saya tunjukkan kanker nasofaring itu apa lewat YouTube. Karsinoma nasofaring. Jadi karsinoma nasofaring itu, jadi saya memodelkan awal tidak terjadinya kanker, terus terjadinya kanker, stadium 1, 2, 3, 4. Jadi saya memprediksi kapan ketika kanker stadium 1 itu akan menjadi stadium 2, kapan menjadi stadium 3, kapan akan stadium 4 sampai metastasis. Itu. Ini dulu. Saya tentang itu pemodelan matematika. Kebetulan hanya PDE saja, tapi sistem. Mungkin suaranya nggak ada ya, apa-apa. Nah, ini posisinya teman-teman. Kalau itu, ini hanya cerita-cerita tentang persamaan diferensial dulu ya, terapan-terapannya beberapa. Nah, ini penyebabnya IBV. Jadi sebenarnya sebagian besar itu karena perokok. Karena mengaktifkan IBV, sebenarnya IBV itu tidak terlalu aktif ketika tidak ada zat yang menstimulus terjadinya kanker itu. Termasuk pengawet-pengawet kayak kalau di dalam bakso itu apa ya? Nah, pengawet bakso, tahu itu apa ya namanya? Formalin. Nah, itu juga mencetuskan IBV-nya aktif. Ini kanker, posisinya di belakang hidung sini posisinya. Mungkin kalau pakai endoskopi bisa kelihatan bagaimana kanker ya. Ini sudah metastasis. Ini cerita-cerita dulu ya penerapan persamaan diferensial. Ini sudah metastasis biasanya kayak gini. Pakai endoskopi aja. No, enggak boleh. Ini coba bisa enggak? Oh, ini enggak boleh.
Ini ya, ini karena anu ya, kelihatan ngeri. Ya ini dimasukkan di dalam hidung. Saya pernah melihat pengambilan sampel endoskopi tapi malah darahnya nggak mau berhenti sampai opnam. Kebetulan yang ngambil itu kalau di Sarjito itu harus hati-hati, yang ngambil itu dokter anu itu loh, dokter yang sedang ambil spesialis itu loh. Jadi dan yang dokter yang aslinya itu belum bisa datang gitu loh. Ini fossa of rosemular itu penghubung antara mulut dan hidung. Nah ini kanker, ini kanker nasofaring posisinya udah semal mucosa. Ini sudah, ini di dalam hidung. Jadi yang orangnya cantiknya kayak apa ya tetap hidungnya kayak gitu itu. Ada umbel-umbelnya walaupun cantiknya kayak apa. Terus ini yang kolon ya. Itu. Ya tentang itu S3-nya nanti bisa di Google Scholar tentang karsinoma nasofaring Sugianto itu insya Allah keluar paper-paper saya. Itu hanya persamaan diferensial kemarin yang ikut-ikut saya, walaupun mempelajarinya hanya dasar-dasar untuk S1, untuk S2 memang lebih dalam lagi. Berarti nanti teman-teman bisa ambil skripsi tentang pemodelan kanker, insya Allah saya bersedia jadi pembimbing 2. Nanti pembimbing satunya yang dari universitasnya Mbak atau Mas di Unsud atau di UIN Jakarta ya. Itu terus kembali ke sini. Yang kita pelajari sebenarnya persamaan head equation dulu pertama, itu persamaan panas, persamaan gelombang, ini terminologi, ini separation of variable atau pemisahan variabel, terus solusi dari persamaan panas, ini persamaan panas dengan temperatur yang dibatasi non-zero atau tidak nol. Terus persamaan Laplace, string itu kayak tali ya, getaran pada tali. Nah ini summary of separation of variable. Itu contoh persamaan panas seperti apa ya? Kalau Anda punya motor, di blok motor itu sebenarnya ada aliran panas. Kenapa blok motor di Honda Revo, Supra itu tidak rata? Dan kita lihat blok motor, blok mesin motor. Nah, di blok motor itu kan tidak mulus ini. Nah, ini dibuat ini sebenarnya kenapa dibuat seperti itu supaya ada panas yang dikeluarkan. Karena kalau panas tidak dikeluarkan, piston itu bisa bengkok. Bisa jadi patah gitu. Ini kalau dipakai terus dipegang, nah itu bisa melempuh nanti. Tangannya bisa, karena kadang-kadang melebihi 100 derajat. Kalau makainya lama ya. Apalagi untuk kampanye. Nah, itu bisa panas sekali, bisa pistonnya bengkok itu karena ya panas yang dikeluarkan itu tidak, panas yang dihasilkan tidak sesuai dengan panas yang dikeluarkan. Kalau standar yang dipakai misalnya hanya 60, 70 atau 100 itu maksimal itu insya Allah aman. Tapi kalau sudah digas-gasan itu piston yang bekerja itu, apalagi masuk gigi 1 itu kan. Terus di kopling itu. Kalau itu yang cuma 100 cc itu bentuknya ya kayak gini, Revo ya kayak. Ini enggak rata.
Ini enggak rata, ini blok ini di pistonnya ada di sini. Ini yang double piston, yang motor-motor gede, cc gede itu biasanya, atau motor yang zaman dulu itu pistonnya 2 ini. Ini yang satu. Mungkin ada yang senang motor, ngutak-utik motor ya. Ya, ini adalah pin, namanya pin pembuang kalor. Tapi yang kita pelajari hanya satu variabel ya, hanya X saja. Padahal di sini ada X, Y, Z. Jadi pembuangannya itu 3 variabel. Tapi yang dasar-dasar yang persamaan panas itu yang kita pelajari hanya satu variabel saja. Ini persamaan panas. Ya. Contoh persamaan panas. Terus bagaimana contoh persamaan gelombang? Nah, tsunami itu termasuk persamaan gelombang. Banyak ketika tahun 2006 waktu tsunami Aceh itu banyak yang memodelkan tentang tsunami. Terutama yang seneng banget itu pemodelan tsunami itu Jepang. Karena mereka wilayahnya atau daerahnya itu terhadap gempa itu sangat sering ya. Saya ngalami waktu cuma 10 hari di sana aja yang ngalami gempa walaupun kecil ya. Alhamdulillah cuma kecil. Di Kagoshima itu. Di sana ada Universitas Kagoshima. Jadi teman-teman kalau di sana itu banyak mahasiswa Indonesia, Osaka, Kagoshima itu yang saya kunjungi. Universitas itu banyak mahasiswa dari Indonesia. Kenapa? Karena mereka merasa berhutang budi karena pernah jajah itu Indonesia. Beasiswanya kata teman-teman di sana itu Mambuko Gattuso yang dapat beasiswa di sana itu. Banyak yang alumni S1 di sana banyak ke sana. Jadi teman-teman bisa webnya ini nanti bisa mempelajari kalau pemodelan tentang panas, pemodelan tentang curah hujan atau cuaca, atau pemodelan tentang tsunami, nah mereka atau gempa juga itu mereka sangat jago. Orangnya memang tekun-tekun. Sampah itu ya pernah saya nemukan sampah itu sampah sampah gudang garam. Jadi itu orang Indonesia yang membuang sampah itu. 10 hari itu menemukan sampah baru sekali. Itu pun sampah orang Indonesia. Karena rokoknya gudang garam. Jadi kayak dikirim ke sana itu TKI yang dikirim ke sana. Mereka membuang sampah sangat malu. Makanya bersih banget. Terus sampai pemilahan sampah itu sampai 7 kalau di pariwisata, tapi kalau yang rumah tangga 3. Jadi dia ada jadwal mengambil itu. Pengambilnya tidak akan mau kalau sampahnya tercampur, jadi harus dipisahkan. Kedua, mereka memang buang sampah tidak bayar ya, artinya sudah pemerintah yang mungkin dari pajak-pajak itu ya. Jadi kayak ada petugas PNS lah, PNS-nya kebersihan itu memang bekerja. Kalau dinas kebersihan sini kan paling cuma ngambilin yang tercampur jadi satu. Kalau di Jogja itu yang dekat rel itu. Dekat rel UIN ini ada rel, atau ke barat sedikit ada sampah itu. Numpuk-numpuk jadi satu, hanya ngambil di situ saja. Tidak sampai ke rumah tangga. Kalau di Jepang sampai rumah tangga. Setahu saya ya. Karena mungkin dari pajaknya itu dia termasuk mengolah. Nah, tadi hampir 100% itu dapat didaur ulang. Tuh. Terus kita lihat persamaan panas ini ya. Kalau mau di bahasa Indonesia kan bisa juga ini. Jadi begini kan. Coba tak cari.
Oh ya, nanti perkenalan ya. Ya, mungkin yang dari mana ya, yang dari Unsud pengen kenal dengan UIN Jakarta, yang dari tampilkan wajahnya ya sebentar aja waktu perkenalan, nanti ditutup lagi nggak apa-apa. Biar pada kenal, kecuali ini dari Unsud semua itu kemarin waktu kuliah PDE itu tidak ada perkenalan ya, karena apa ya, ya sudah kenal sih mereka, tapi kan ini ada yang mungkin pengen kenal, bisa jadi nanti yang UIN Jakarta bisa jadi dosen di tertarik di mana Purwokerto, jadi pengen jadi dosen Purwokerto, ataupun yang Purwokerto pengen jadi dosen di UIN Jakarta atau UIN Jogja, kan bisa jadi. Agak lama ini laptopnya memang udah tua. Oke, ini persamaan panas, ini apa ya istilah-istilahnya, ini temperatur di titik X dan waktu T. Jadi ini hanya sebuah batang itu di titik X dan waktu T. C itu specific heat atau panas spesifik, karena logam misalkan logam baja itu kan termasuk besi yang dikasih karbon. Baja itu dibagi 3, baja karbon rendah, karbon sedang, karbon tinggi. Semakin banyak karbonnya itu semakin keras. Ya, kayak bantalan kereta itu itu baja karbon tinggi. Kenapa? Supaya keras. Di Jogja sebenarnya menurut dosen saya dulu di teknik mesin itu di Jogja atau rel kereta lah, sepanjang rel kereta Jogja Jakarta atau Jogja Surabaya itu ya sudah ausnya sudah tinggi sebenarnya itu, karena pergantiannya itu ya sudah mungkin sudah cukup lama belum diganti. Nggak tahu sekarang, saya mencermati enggak. Itu tahun 2007 itu belum diganti semenjak perang itu, semenjak diambil. Dulu kan aslinya memang 2. Yaitu antara panas spesifik itu antara baja dengan misalkan tembaga itu berbeda. Jadi C panas itu berbeda dengan baja dengan tembaga. Nanti kita lihat tabel-tabel panas spesifik ya. Nanti ada satu tabel yang panas spesifik itu beda-beda. Jadi pemilihan apa tadi blok mesin itu juga mempertimbangkan selain murah juga perlu meneliti tentang panas spesifik yang dikeluarkan juga. Kayak motor Jialing itu sama Jepang itu misalkan Honda itu kan Jialing pernah niru itu, yang Grand itu yang Jialing itu niru itu asal-asalan itu pemilihan bahannya. Sampai plastiknya juga asal-asalan, itu blok mesinnya sampai sekarang pada sudah diganti semua, motor Grand-nya aslinya Jepang. Kenapa? Karena sudah remuk. Karena pemilihan baja ini mempengaruhi kualitas ini yang dikeluarkan panas yang di sini. Dulu Jialing itu mengeluarkan motor, sekarang semuanya sudah nggak ada kecuali mau ganti Jialing motor atau Grand itu namanya. Nah ini Jialing ini kan persis Grand. Ini yang saya cermati semuanya sudah di marketplace itu sudah ganti dalemannya punya Grand, punya Jepang. Mungkin kalian belum lahir ini ada, atau mungkin
belum ada yang pernah lihat di jalan. Kalau saya pas keluaran ini harganya itu separuhnya dari motor Honda. Harganya itu separuhnya. Tapi kalau saya mau pengen punya, cuma mau saya ganti semuanya dalamannya. Saya restorasi semuanya, saya masukkan motor Honda. Pengennya, tapi ya belum kesampaian. Nah ini pemilihan bahannya itu buruk banget itu. Berat karena apa? Karena tidak bisa mengeluarkan panas yang dihasilkan di dalam piston itu. Nanti direstorasi, yang motor sudah obrok-obrok itu saya beli murah, saya restorasi. Padahal untuk beli restorasi itu kadang biayanya lebih mahal dari beli langsung. Tapi orang suka itu ya suka. Kadang-kadang nggak melihat dari sisi Saya masih punya Honda Supra yang Supra lawas itu. Itu milik bapak saya. Insya Allah nggak saya jual. Nah, sampai sekarang itu tumpahannya motor itu sama mungkin yang Honda Revo. Honda Revo itu kan kelas kedua. Yang kelas pertama kan Supra yang 125 atau Revo itu kan kelas kedua. Jadi kayak biar segmen motor itu kebeli. Nah, saya masih punya motor ini. Tumpahannya anglet dan besi-besinya bagus. Piston-pistonnya itu dan irit juga tentu daripada Matic. Dan angler, tumpahannya angler itu nyaman gitu loh. Ini Honda Supra lawas ya. Sama Revo, saya punya Revo itu masih enak suka. Maka Revo-nya itu mau saya jual, nanti tak tukarkan yang Supra yang 125. Pengennya nanti. Itu. Terus panas spesifik ya. Ini hanya cerita-cerita ya. Nah, panas spesifik ini massa density. Kenapa ada X-nya di sini? Karena dalam satu logam itu bisa jadi diambil beberapa bahan. Bahannya misalkan yang satu tembaga, nanti sisi yang lain itu titik yang lain itu baja misalnya. Nah, itu akan menjadikan CX itu tidak seragam. Nah, nanti kalau seragam jadinya C saja. Massa density juga iya, setiap bahan punya massa density sendiri-sendiri. Antara tembaga dan baja itu punya sendiri-sendiri. Antara baja dan emas itu punya sendiri-sendiri. Ini head flux, ini juga punya sendiri-sendiri. Dan tergantung waktu juga. Ini head energi generator. Ini energi yang masuk, ini mau di sisi mana dan waktu kapan. Head flux itu juga ya. Itu kayak energi yang cenderung masuk. Gitu. Nah, ini persamaan, ini gini ya. Ini kalau lebih besar 0, ini masuk. Kalau yang ini terutama yang lebih besar 0, ini yang lebih kecil 0, energi being remove ya, dan lebih kecil 0 itu keluar ya. Yang ini masuk, energi yang masuk. Karena beberapa bahan bisa Contoh yang ini head flux ini ada di CPU, prosesor CPU atau pin CPU itu juga ada pinnya, itu ada pembuang kalornya. Pin CPU fan cooling. Ada pannya itu untuk membuang kalor. Bukan pin ya. Pin atau P ya bahasa Indonesianya. Nah, ini ada ceringit-ceringitnya, ada kipasnya. Nah, ini sebenarnya pembuang kalor juga. Tapi 3 dimensi ya. Minimal 2 lah. Nah, pin CPU. Nah, ini tujuannya membuang kalor. Kenapa DP ini juga
perlu penelitian bagaimana membuang kalor. Jangan sampai malah panasnya itu tidak keluar. Nah ini baja sama ini apa ya, aluminium lebih bagus ini. Kalau mau lebih bagus lagi misalkan emas ya kan harga jualnya jadi nggak masuk nanti kalau ini emas. Ya ganti aluminium, antara baja sama aluminium mungkin lebih bagus aluminium mengeluarkan panasnya. Itu ya salah, selain di blok mesin ya, di CPU itu ada. Kadang-kadang dikasih air juga kalau di blok mesin itu, misalkan cooling ya Satria iView ya, itu juga pembuang kalor sebenarnya. Nah ini ada coolingnya ya, ini cooling. Atau di mobil ya ada pembuang kalornya. Ini Satria iView ini cooling. Ini ada airnya. Untuk yang mesin CC gede biasanya ada pinnya, ada pembuang kalornya. Berupa ada cairannya, selain pin ada cairannya ini. Ini kayak gini. Anda perhatikan kalau di Satria iView itu ada kayak, walaupun kecil ya ini ya. Tapi ini dapat mengurangi terjadinya kebengkokan piston. Kalau ini macet, kalau di mobil biasanya kebakar itu ya. Itu salah satu coolingnya enggak atau radiatornya tidak berfungsi. Kalau hanya pin kipasnya enggak bekerja itu bisa overheat. Terus cairannya ini buntu juga overheat. Saya punya katana yang tua itu, kalau pernah buntet itu ya, di sini harus dibersihkan berapa tahun sekali. Itu overheat. Untungnya saya tahu, oh ini overheat atau tidak. Karena ada, kalau di mobil kan ada suhu itu. Kalau di motor tidak ada. Atau ada enggak ya? Saya belum pernah punya iView atau motor-motor yang ada coolernya, ada pendinginnya, terutama yang pendingin cair. Gitu. Ini persamaan panas ini sebenarnya hukum kekekalan energi di dalam suatu batang panas yang dipanaskan. Ini persamaan Fourier, hukum Fourier. Ini hukum Fourier. Kanol X Du. Bacanya Du ya, ini bedakan dengan persamaan diferensial elementer. D sama Du itu beda. Nanti Du. Ini Du agak bengkeluk gini lah. DUX. Ini thermal conductivity. Ini namanya thermal conductivity. Saya dulu memperhatikan ini bahan karena saya merancang bagaimana pin itu bisa membuang kalor. Pin melingkar kalau saya dulu yang saya buat itu. Terus ini dimasukkan di ini dimasukkan diganti di sini, makanya jadi ini. Terus ini diturunkan. Nah ini kalau bahannya seragam ya, bahannya misalkan ini kalau seragam pinnya ini CX-nya jadi C saja, terus row X-nya jadi row, karena ini bahannya seragam. Contoh yang tidak seragam apa? Saya belum menemukan untuk yang CPU sama itu saya lihat semuanya seragam. Motor juga seragam. Saya belum menemukan di mana yang tidak seragam. Terus kanalnya X ya juga di kanal aja. Nanti kapan-kapan kita lihat tabel ini ya, tabel head flow kanal itu ya. Kita lihat atau nanti ya nggak apa-apa. Nah ini terus diturunkan, kalau ini kan tinggal masukkan aja ganti ini. C-nya jadi zero, kanal bisa kita keluarkan. Kanal ini, jadi ini persamaannya. Nah ini
dibagikan ini dikali sepercero, dikalikan dengan zero, jadinya K0 zero, Q ini per zero. Nah, ini biasanya panas yang masuk atau yang keluar itu tidak ada. Di dalam kipas ini kan panas yang masuk itu kan nggak ada, tidak ditambahi sendiri gitu loh panasnya. Hanya satu mesin saja, prosesor saja, atau mesinnya hanya satu saja yang blok mesinnya. Nah, di blok mesin itu hanya satu saja, ini seragam juga. Kecuali sama ini ya, kemungkinan tidak seragam. Tapi kan yang diteliti biasanya ini yang ada pistonnya. Di sini ya, yang ada pistonnya. Ini menghasilkan listrik. Terus, nah ini kalau ini nol, jadinya ini persamaan panasnya. Terus ini namanya prescribed temperature. Nah ini di regret condition. Nanti kalau diartikan, oh bukan ini. Pakai Google Translate aja. Ya ini temperatur yang ditentukan, kondisi batas, suhu yang ditentukan. Ya, ini disebut kondisi dirigat, ini nama orang. Nah, ini X-nya diganti 0 dalam fungsi T saja, ini jadi G1T. Pasti ini dalam T saja. Kalau ada X-nya di sini, ini pasti salah tulis. Kalau fungsi ini ada T, X-nya, itu salah tulis. Nah, ini pasti fungsi dalam T juga, karena L itu suatu angka. Gitu. Misalkan panjangnya 3 meter, 2 meter, 1 meter, atau dalam mili 3 cm. Karena pasti ditentukan juga terlalu panjang juga. Kalau kayak gini terlalu panjang juga nanti walaupun membuang kalornya berfungsi, tapi kan terlalu berlebihan. Nanti boxnya CPU berarti besar. Yang penting kan panas yang di situ bisa dikeluarkan oleh bahan yang sekecil mungkin. Makanya sekarang karena panas yang dihasilkan di dalam laptop itu kan kecil ya. Jadinya sekarang pin di laptop itu kecil-kecil. Semakin ringan untuk dibawa. Karena panas yang dihasilkan kecil. Ini namanya Newman kondisi Newman. Ini huruf yang ditentukan. Ini perfectly insulated, berarti secara sempurna diisolasi sisi kiri sama kanan dalam satu batang, itu namanya isolasi. Nah nanti kalau XYZ bisa jadi, ini kan fungsinya dalam X sama T saja, bisa jadi fungsinya XYZ ya, kayak ini sebenarnya ini fungsinya dalam tiga variabel dan T itu 4, XYZ, XYZ 4. Lebih sulit lagi karena ini belajar baru dasar. Ini sifat periodik, kondisi periodik itu seperti ini. Terus ini namanya operator. Ini operator. Ini kalau yang dimensi, kalau ini yang 3 dimensi. Ini del operator terhadap fungsinya FI. Ini kayak arah sebenarnya kayak vektor. Memang vektor ya. Ini del, ini dot ya. Dot itu hasilnya ini tidak ada arahnya ya. Kalau ini ada arahnya.
Dot kuadrat itu turunan. Oh ini ya. Ini jadi inilah persiapan namanya ini persiapan. Makanya ada persamaan Labras itu sebenarnya dari sini perolehannya. Ini yang lebih tinggi persamaannya ya karena lebih tinggi jadinya kalau nulis itu jadi kayak nilai presisiannya. Nah ini tergantung suhunya bisa jadi dua variabel X, Y, Z atau X, Y, Z, T. Ya, seperti ini persamaan panas ini. Jika tidak ada panas yang masuk dari luar sistem atau yang keluar dari luar sistem ini jadi gangguan rasanya. Ini yang dua dimensi, ini yang tiga dimensi yang saya katakan tadi bisa ditulis jadi X kalau tanpa ya. Tapi kita yang pelajari aja ikan dan dulu untuk mata ini ya. Mungkin nanti akan sangat berbeda dengan dosen yang di kalian ya kalau mau bandingkan apa kemarin tidak mau tukaran dosen dari saya paru-paru jadi IP di mana ya kemarin dosen untuk pendidikan paru-paru saya paru dosen susut siapa ya namanya masih ada itu tapi saya berpikir begini kenapa saya tidak mau karena nanti tidak sesuai prestasi yang takutnya tidak sesuai prestasi yang diharapkan oleh dosen-dosennya itu atau dosen yang kemarin saya kenapa nggak mau kalau mau mereka kuliah saya full itu kalau tidak mau ya udah soalnya itu prestasi atau harapannya itu terlalu tinggi terhadap saya malah maksudnya ya salah-salahkan namanya juga mungkin gimana ya ini sifatnya pengabdian itu kenapa nggak saya gabungkan ya karena mengganggu nanti kuliahnya kan kalau luring sama amalan kan saya cenderung di papan tulis kalau saya itu cenderung orang-orang itu bagaimana walaupun ada di buku ada situ tapi saya tetap mengerjakan masing-masing itu tidak saya baca saja itu saya mesti di papan tulis makanya saya usulkan yang luring yang hari ini banyak kelasnya ke sini tapi untuk saya hanya ya selama ini saya nikmati untuk belajar itu kenapa saya dibilang kalau bisa gini kan sebenarnya saya tidak dapat gaji tidak dapat honor sebenarnya tapi kan ya sudah dari awal saya niatkan untuk belajar itu ya ibadah itu tanpa honor maupun ada tidak masalah saya sudah cukup sih. Kalau mau ya kurang tahu sih karena satu gunung itu kan tidak akan cukup manusia gunung emas itu tidak akan cukup masih minta dua gunung emas nanti tidak semaksimal ketika pembelajarannya luring ya apa ini ya fungsi ini ya ini headphone condition ya kondisi headphone yang ditentukan ini pakai cooling ini ada pendinginan yang kayak pendinginan itu yang ada ini kalau di kipas ada kipasnya kalau di CPU ada kipasnya itu ada coolingnya ada persamaannya tambahan ini jadi ini kalau di motor yang ada itu ada kayak gininya itu menjadikan ini menjadikan persamaannya itu ada coolingnya
beda tanpa ada calling sama ada tidak ada itu ya. Gitu sampai 5 menit sini tuh ternyata jam 17 itu sudah satpamnya sudah nutup ruangan dosen, ruangan kelas itu. Nanti kalau ada Pak Satpam sudah muter itu ada berhenti saja, saya nggak enak. Kalau nanti bisa kuliah lagi nggak apa-apa. Tapi besok ini ya nilainya ada UTS sama UAS sama ada keaktifan ya. Ada keaktifan, jadi Anda membacakan saja atau menjelaskan pakai kertas atau pakai apa atau membaca saja cukup minimal 1 kali satu mahasiswa 1 kali ya biar sekarang boleh perkenalan ini sudah materi yang tentang Headlock mungkin bisa menambahkan yang dari unsur dulu ya biar kenal yang karena kalau orang ngaca kan pasti kenal pasti lihat wajah ini namanya ini itu ya bersedia enggak ya perkenalan dulu lah terus aslinya mana aja gitu ya aslinya mana misalkan kan bisa jadi UIN Jakarta belum tentu orang Jakarta juga bisa jadi orang Jogja yang kuliah di Jakarta bisa jadi yang Jakarta kuliahnya di UIN Jogja beberapa mahasiswa dari Jakarta ya, yang kuliah PDP ini katanya monggo perkenalan yang dari UIN USUD Universitas Jenderal Sudirman makamnya di sini makamnya di Jalan Makam Pahlawan tiap hari hampir lewat ya makam Jenderal Sudirman. Ya kalau pas lewat ya saya senangnya lewat jalan tikus maksudnya ya jalan yang sepi karena Jogja itu ya macet ya kalau pakai mobil itu saya 11 kilo itu 1 jam bisa lebih kalau pakai motor 30 menit main lampu merah 7 kalau lewat jalan tikus 7 kalau tidak lewat jalan tikus 8 9 monggo perkenalan aja sebentar. Saya tutup ya muka saya ya. Chat. Monggo ditampilkan wajahnya sebentar. Yang cowok dulu lah. Mas Lukis itu UIN mana? UIN atau UNSUD? Ayo perkenalan, monggo ditampilkan wajahnya sebentar. Terus aslinya mana, nama UIN Jakarta atau UNSUD, terus aslinya mana, itu aja. Sebentar aja, paling 1 menit. Tapi tampilkan videonya. Yang perempuan pakai kerudung dulu kalau belum, pakai jilbab dulu yang. Yuk, barangkali ada yang non Islam ini ya. Karena yang UNSUD kan belum tentu. Tapi UIN Jogja pernah ada yang non Islam. Monggo perkenalan sebentar. Mbak Pria dulu, Mbak Pria. Yang paling atas ini Mbak Pria di HP. Tapi di laptop itu Haikal Akbar. Ya, monggo Mbak Pria. On cam Bapak. Biar kelihatan tahu. Ya baik Bapak, izin on cam nggih. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya menggunakan HP nggih. Nggih. Nama saja sama saya Prabela Prameswari, biasa dipanggil Pria. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman. Asal saya sendiri itu dari Tegal. Terima kasih. Oh ya, dah.
Mbak Pria ya, dari Tegal. Iya, Pak. Di tempat saya itu dikontrak orang Tegal namanya Mas Aziz. Itu jualan martabak sama jualan donat kentang. Nah, kalau ke Jogja saya traktir donat kentang sama atau beda tempat punya tenaga sekitar 7. Jadi kontrak di saya 5 sampai 7 ya. 7 ya sekarang. Martabaknya cabangnya 2. Terus donat kentangnya 5. Orang Tegal itu. Tapi Tegal yang mana saya belum pernah dapat istri orang sini juga, orang Gunung Kidul sana. Yang Parangtritis itu kan bisa naik terus perbatasan Bantul sama Gunung Kidul itu. Jadi kalau teman-teman ke Jogja, ke Parangtritis tuh naik ke timur, nah itu nanti tapi jalannya ya naik turun. Itu antara perbatasan Bantul dan Jogja, pemandangannya bagus. Dan istrinya orang situ yang perbatasan Bantul sama Gunung Kidul, bukan orang istrinya Mas Aziz. Monggo yang lain gantian, enggak? Mbak Uswatun ya atau Mas Saika? Mbak Uswatun dulu. Baik Bapak, izin namun nggih. Selamat sore Bapak Sugianto dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Kalian bisa panggil saya Uswa. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman, Matematika Angkatan 2021. Untuk asal saya dari Purbalingga, Jawa Tengah, Pak. Terima kasih. Oh ya. Ya, Purbalingga ya. Purbalingga itu sama Banjarnegara baratnya atau kemananya, Mbak? Untuk Banjarnegara baratnya sepertinya, Pak. Oh ya. Saya belum pernah, cuma ke Dieng itu aja saya nginep. Itu kan perbatasan Dieng itu kan bisa jadi perbatasan 2 ya. Mana Wonosobo sama Banjarnegara ya. Oke, Mbak Uswa, orang Banjarnegara dari kuliah di UNSUD. Pernah kuliah dengan Mbak Pria sama Mbak Uswa? Pernah kuliah dengan Mas Suroto, Pak Suroto? Iya, Bapak. Pernah, Bapak. Nah, itu satu angkatan di UNJ-nya Matematika. Angkatan 99 itu. Monggo setelahnya Mbak Anissa atau siapa ya? Makasih ya Mbak Uswa. Baik, Pak. Ini kuliah ini tak jelaskan untuk santai-santai saja, masalah nilai yang saya bagus lah. Saya nggak pelit masalah nilai itu. Dan mohon maaf Pak, kemampuan saya ya tidak sebagus misalkan Pak Suroto. Mas Suroto itu tekun orangnya dulu. Pandai dan tekun. Kalau saya kan namanya menang tekunnya saja. Pandainya tidak. Mbak Anissa, monggo. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa diturunkan sedikit, Mbak? Oh iya, Pak. Kameranya. Ya. Salam kenal, Pak, teman-teman semua. Nama saya Nisa Sabila, biasa dipanggil Lala, dari UIN Jakarta, asal daerah dari Tangerang, Pak, Kabupaten Tangerang. Oh ya, Tangerang. Tangerang itu pusatnya pabrik-pabrik ya, Mbak? Iya, Pak, banyak pabrik, Pak. Ya, makasih. Ini dari UIN Jakarta ya. Terus selanjutnya ya, siapa? Mbak Mas Haikal atau siapa ya? Haikal, Mbak Diva boleh. Diva Aji ini cowok ya. Monggo, Mbak Hai. Oh, Mbak Mas Diva ya. Ini on cam Pak ya? Bisa. Iya, on cam sebentar ya, aja Mas. Biar tahu siapa yang
kuliah. Oh, rambutnya keren, Mas. Iya, Pak. Baik, halo teman-teman semua. Nama saya Diva Haji Prakoso dari Universitas Jenderal Sudirman. Salam kenal semua. Oh ya, asal saya dari Bekasi, Pak. Terima kasih. Oh, bagus. Ya. Angkatannya sama, Mas. Sama Mbak Lala tadi. Mbak Lala Saya ini angkatan Jakarta ya, Mbak Uswah. Iya, Pak. Saya angkatan 2021, Pak. Oh, semuanya hampir sama ya, Mbak Lala tadi. Iya, Pak. Makasih ya, Mas Diva. Iya, Pak. Panggilannya Diva ya, Mas? Iya, Pak. Diva panggilannya, Pak. Iya. Makasih. Sekarang Mas Haika. Oh, ini barengan kuliah bertiga ya. Kaila. Oke, atau Mbak Kaila dulu yang udah on cam. Kaila sama ini Yayan. Oh ya. Oh, Purwakarta. Jadi anu ya, ini nggak ngekos ya, Mbak? Iya. Saya tuh punya 2 teman yang Purwakarta itu. Kebetulan ya teman S3, itu Mas Suroto sama kalau yang UIN Purwakarta sekarang kan UIN toh sekarang. Dulu IAIN itu Bu, saya lupa saya namanya. Nah, lupa saya namanya malah. Yang UIN Purwakarta itu. Tapi tanahnya sana cerita tanahnya Purwakarta itu lebih murah daripada tanahnya di Jogja katanya ya, nggak tahu. Tanah di Jogja kan untuk PNS, tapi yang kota ya, maksudnya yang dekat-dekat kota ya. Kalau Gunung Kidul sih kebeli PNS, tapi kalau PNS itu nggak kebeli kalau di Jogja. Kalau tidak dua-duanya suami istri, PNS itu kecil peluangnya kebeli, kecuali agak jauh ya dari kota ya, semacam Godean atau Prambanan kalau timur. Kalau Sleman itu mahal-mahal, kenapa? Karena nyaman sih. Karena kan sejuk di sana karena dekat Gunung Merapi. Terus Bantul bisa kebeli, terutama yang Bantul-Bantul selatan yang Bantul. Itu tanah di Purwokerto itu katanya itu lebih murah katanya loh. Saya juga belum pernah ke Purwokerto, baru mau ke Purwokerto. Walaupun saya dulu ditawari di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dulu dia wakil rektor, dulu teman S2, terus dia jadi wakil rektor. Meski kamu daftar di sini aja, pasti keterimanya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Zaman itu saya nunggu ibu, Pak, masih ada ibu bapak, kasihan nanti kalau saya harus di sini kan nggak usah memikirkan beli tanah lagi, kalau di Purwokerto kan harus. Dan ada peluang di sini di UIN Jogja, jadi ya udahlah di sini saja. Ada juga dari STT Telkom ini teman, karena kan ada tahu Telkom Purwokerto ada ya, namanya Mas Ridwan. Nanti kalau ada kuliah misalkan kayak gini sama Mas Ridwan, itu teori kontrol, itu pinter banget orangnya. Ya, dulu kalau tanya-tanya itu sama Mas Ridwan itu terutama bahasa Inggrisnya. Mas Ridwan itu S2-nya Malaysia. Dan bahasa Inggrisnya memang bagus, orangnya pinter, dan masih muda lagi. Jadi ngelanjut itu dari S2 lanjut, dari S1 lanjut S2, dari S2 lanjut S3. Jadi masih muda. Kalau saya kan 5 tahun dari lulus S2. Jadi keterima dulu, terus jadi dosen 5 tahun baru S3 lanjut. Kalau Mas Ridwan itu langsung. Terus apa lagi? Sekarang panggilannya Kaila ya, Mbak? Ye. Monggo yang satunya itu sebelahnya itu ya langsung.
Oh, Tegal, ya. Martabak. Terus, panggilannya apa, Mbak? Maaf. Oh, Tria. Nanti kalau saya lupa, nggak apa-apa ya. Kadang-kadang saya itu menghafal nama itu, saya itu menghafal itu lebih sulit. Nggak gitu. Makanya ambilnya matematika itu karena menghafal. PPKN saya itu hanya 6 atau berapa. Nah, matematikanya ya ujian nasional ya 9 atau berapa itu. Tapi matematik apa PPKN-nya malah 6 itu dulu saya. Monggo Masnya sebelahnya. Oh ya. Siapa Mas? Siapa? Bisti Bisri. Oh, Bisri ya. Oke, oke, oke. Monggo lanjutnya yang belum. Ini tadi Mas Haikal sudah. Haikal belum. Mas Diva Iya, yang Pak. sudah. Ya, bentar, Pak. Izin on kamera, Pak. J. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haikal Akbar. Bisa dipanggil Haikal. Asal dari UIN Jakarta, Pak. Dari Ya. Matematika Angkatan 2020. Asalnya dari Bekasi. Oh, Bekasi. Iya, Cenderung dekat-dekat situ ya. iya, Pak. Oh, ya. Makasih Mas Haikal. Ya, terima kasih juga, Pak. Panggilannya Mas Haikal ya, jangan Akbar, nanti Akbar itu Haikal. terlalu besar. Terus ya nanti saya cerita-cerita tentang kanker ya. Karena saya belajar 6 tahun sama Dokter Mardiah, itu dokter penyakit dalam pembimbing saya S3. Tapi nanti aja. Setelah perkenalan. Monggo, yang belum siapa ini? Kayaknya sudah semua ya. Yang Mas Raka belum kayaknya. Yang baru masuk. Iya Pak, mohon maaf Pak. J. Bisa di on cam-nya walaupun wajahnya kelihatan dari foto profilnya. Kadang ngapus ya foto itu diambil yang paling bagus. Nah, itu kan kelihatan. Iya Pak. Iya, perkenalkan nama saya Raka Pratama Pak dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pak. Iya. Aslinya Mas Raka? Oh, saya asli dari Pandeglang, Banten Pak. Oh, Banten ya. Ya, Dekat dari itu Banten. ya. Ya, dekat-dekat Pak. Makasih, Mas Raka. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, ya, Mas. Saya ada teman S2 namanya Eti atau apa ya? Tak kelihatan namanya Eti atau siapa ya? UIN. Bukan UIN deh, UNJ, maaf. Bukan UIN ya. Eti itu bukan UIN. Itu teman S2 itu. S3-nya juga teman, S2 teman, tapi beda angkatan. Lebih duluan Mbak Eti itu. Tapi UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Monggo yang belum siapa? Besok yang belum nanti disebutkan ya, barangkali saya lupa biar tahu aja. Karena ini bukan dari satu universitas ya. Tapi nggak tahu ya buat ini. Iya, tergantung panitianya. Kan kemarin kamu ya konsum. Kayak masuk. Kekenyangan. Mbak Mei. Saat buat KI tahun depan, tahun ini. Lupa paling. Udah. Mbak Mei belum ya kayaknya. Tapi kemarin ikut di PDE kayaknya. Mbak Mei? Oh ya. Kalau enggak apa-apa. Kalau enggak bersedia enggak apa-apa. Mbak Tria kayaknya sudah ya, kayak tadi. Sapira juga
Kopi juga kayaknya belum. Mbak Mei belum. Lukis juga belum. Lukis sudah belum ya? Ya udahlah. Jadi gini Mas, kanker Pak, itu kalau tadi sudah saya dipanggil ya, stadium. Pak? Ya, Mbak Mei belum perkenalan, barangkali yang UNC pengen tahu. Bisa on cam, tapi kalau belum pakai kerudung ya nggak usah. Nih, Perkenalkan Pak, nama saya Mei Durianisi, bisa dipanggil Mei. Saya dari Matematika Unsur angkatan 2021. Saya asalnya dari Purwokerto, Pak. oh ya, cuma dekat-dekat situ ya. Baik. Jadi tentang kanker, karena saya kuliah dengan kanker itu mau ditutup dari manapun akan kesulitan, terutama yang sudah stadium lanjut ya. Itu sangat kesulitan untuk disembuhkan itu. Jadi di Sarjito itu pokoknya prosesnya itu mau ditutup pakai obat ini, menghilangkan ini, pakai jalan yang ke sini, ini ditutup pakai jalan ini, keluarnya lewat jalur mana, banyak banget jalurnya itu menyebabkan kanker. Jadi kayak Ani Yudhoyono itu, Ibu Ani Yudhoyono yang pakai istrinya Susilo Bambang Yudhoyono itu kan dari sisi uang kan, mohon maaf kan mungkin banyak banget sampai ke Singapura pengobatannya mahal. Itu kan sangat sulit untuk disembuhkan kalau sudah kanker kayak gitu. Kalau obat saya masih pesimis ya, obat dari rumah sakit itu ya. Ini untuk pengalaman saja ya. Saran saya untuk mencegah kanker itu hanya pengobatan Nabi. Insya Allah itu yang obat-obat dari Nabi, yang hadis-hadis yang dari Nabi itu dijalankan. Insya Allah tidak akan terjadi kanker. Contohnya apa pengobatan Nabi? Ya, misalkan bekam. Misalkan ya. Ini ada yang non-Islam, mohon maaf ya. Ada yang non-Islam, Islam semua ya. Ini Anda lihat, sesungguhnya sebaik pengobatan adalah berbekam. Ini dapat mencegah insya Allah. Leukemia itu obatnya itu bekam. Kan Ani Yudhoyono itu kan kanker darah lah. Terus selain Ani Yudhoyono, Olga Saputra. Pernah dengar Olga Saputra loh? Kalian sudah? Mungkin meninggalnya sudah cukup lama. Itu kan kanker kanker selaput otak kalau nggak salah. Itu ya dibekam, insya Allah sembuh. Kecuali memang sudah takdir ya, walaupun dibekam pun kalau sudah takdirnya meninggal ya meninggal. Tapi untuk sakit gigi saya sering, kemarin belum lama saya bekam, pusing ya pusing nggak punya duit deh, sanda. Terus habatus sauda juga ya gitu. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih mengkonsumsi habatus sauda. Sesungguhnya jintan hitam itu terdapat untuk segala penyakit kecuali kematian. Bapak saya ya juga mengkonsumsi dulu, tapi ya tetap mengkonsumsi karena ya sudah takdir ya, sudah meninggal ya meninggal. Penyakit gula juga. Padahal belum
tahu-tahu gula saja langsung meninggal itu, tinggi 420. Nah itu ya, termasuk itu ya, banyak minum banyak minum air kelapa juga itu ya, sifatnya detoksifikasi ya. Air kelapa kalau di Jogja itu 10.000, degan namanya, sekitar 10.000 ya. Kecuali yang serat merah itu kadang-kadang 2 kalinya. Itu ini untuk karena untuk Anda saya yakin kondisi itu optimal. Sehatnya itu optimal, kecuali kecelakaan, jatuh itu lain ya. Tapi kalau untuk penyakit insya Allah Anda aman. Sampai sekarang ini aman. Tapi setelah 30-40 kayak saya ini sudah menurun. Sel itu namanya natural killer, itu sel kayak sel darah putih ya, itu termasuk sel darah putih itu memberantas penyakit itu semakin kemampuannya semakin merendah. 50 lebih rendah lagi, 60 lebih rendah lagi, 70 ya udah tinggal sisa-sisanya imunitas saja itu. 70 itu. 60 itu sudah tinggal sisanya. Jadi kalau Anda sekitar umur 20 ya, hitungan saya Anda itu 1/3-nya itu insya Allah aman lah sehat-sehatnya. Asal tidak minuman keras, tidak merokok, terus tidak yang sifatnya itu ekstrim itu. Cuma juga berpengaruh terhadap ASI Anda itu 2 tahun atau tidak, itu juga mempengaruhi daya tahan tubuh. Nanti ditanya sama ibunya, ASInya 2 tahun penuh atau enggak, atau ASInya ASI formula, nah itu beda lagi. Nanti kemampuan tubuhnya pas 2 tahun tidak. Nah nanti ditanya itu, insya Allah kalau 2 tahun aman, insya Allah. Saya juga alhamdulillah 2 tahun. Walaupun punya penyakit minus, yang ini kata dokter sih bawaan, gitu. Tapi ya tidak tahu, ya diterima saja. Itu mungkin ada pertanyaan tidak sampai ini? Besok materinya gelombang itu lebih sedikit, terus besok saya kasih juga latihan soal yang dari Sekaum ya. Bukunya kayak PDE itu belum jadi ya saya, jadi masih dalam proses. Besok kalau saya bagikan, kalau grupnya belum dikeluarkan, sejadi-jadinya saya kirim ke Anda. Tapi ya ini buku ini hanya buku asal-asalan saja sih sebenarnya, bahasanya itu saya ya tidak terlalu bagus kayak buku-buku orang luar. Mereka kalau orang Eropa itu nulis bisa 1000 halaman, bisa apa itu. Dan mereka jarang fotokopi, jadi pasti beli, dan jarang orang Eropa itu fotokopi, itu malu mereka. Jadi penulis buku itu terutama yang buku-buku ilmu ya, itu tidak bisa untuk untuk cari uang menurut saya, karena ya banyak fotokopi di fotokopi. Hari ini itu aja, mungkin besok mau ada kuliah tidak, saya manut aja. Kecuali hari Selasa ya, saya ngajar. Hari Kamis itu jadwal saya itu pagi aja. Nanti online-nya saya di rumah. Kalau ini tadi kan habis rapat. Oh ya, akreditasinya UIN Jakarta dapat apa, Mas? UIN Jakarta akreditasinya, kalau nggak salah masih baik sekali ya? Iya, Pak. Baik sekali ya. Oke, kalau unsut mungkin sudah unggul ya. Unsut
Oh, ini A, nggak tahu dari konversi. Fisika B. Oh, belum dikonversi ya? Maksud, ini setara A sih. Oh, nggak dikonversi. Oke. Itu yang belum dikonversi. Kimia A, fisika B, matematika A. Ya, oke. Salam untuk kaprodinya ya. Dari dulu ketemu di Bandung kalau nggak salah. Kaprodi UIN Jakarta. Saya masih sering WA-an pas sebelum akreditasi UIN Jakarta itu kalau nggak salah saya WA-an. Tanya-tanya tentang bagaimana strateginya dapat unggul. Kalau kami dulu ngundang, kebetulan ada asesor yang dari UIN Jogja, jadinya bisa diarahkan. Hari ini itu aja ya. Ini Pak Sapamnya sudah kunci-kunci. Karena jam 5 sebenarnya. Baik, mohon maaf ada kurangnya. Pokoknya kuliah ini tidak usah untuk beban untuk kalian, bos. Kalau mau difokuskan untuk yang mata kuliah yang selain di sini, misalkan di matematika pemodelan matematika ya silakan dia. Insya Allah, asal Anda ujian ya sebaik-baiknya lah. Terus saya tidak ikut absen ya, saya nggak absen satu-satu kan bisa jadi mungkin paket datanya habis atau tidak di kampus dan paket datanya habis itu apa-apa, dan di rumah tidak ada IndiHome atau apa itu. Jadi mana ya tanya aja tentang PDE kemarin, nilainya bagus-bagus semua. Bagus lah pokoknya. Baik, hari ini itu aja. Sehat selalu. Kalau pulang dari kampus hati-hati di jalan. Saya juga tidak tahu Jakarta kayak apa, maksudnya macetnya ya pernah beberapa kali, cuma macetnya kayak apa tidak tahu. Hati-hati, yang penting jaga kesehatan. Saran saya, karena saya belajar kanker nasofaring, jangan merokok. Saran saya. Kalau Anda muda-muda masih enggak kena kanker, tapi saya teman itu pas di pasien itu umur 30 aja udah kanker nasofaring ya. Tapi perokok hebat ya. Yang pas pasien itu pas di sana kan saya ikut jaga merah. Itu jaga di THT telinga, hidung dan tenggorokan. Itu hari ini itu aja. Ada kurangnya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sami-sami. Tak matikan.